Jumat Agung di Gereja Skatik, guys. Tuh, guys. Happy birthday. Iya Bu, makasih. Selisih 6 tahun aku sama dia. Saya 60, dia 5. 4. Saya 60. Makanya kita berlima. Ada pengatur. Jumat 29 Maret 2024. Mari ikuti perayaan Paskah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Halaman di Gereja Skatik dan berkegiatan jalan santai dan ada lomba untuk anak-anak dan juga dewasa. Untuk konsumsi mengharapkan partisipasi atau sumbangan dari warga jemaat. Akan dilaksanakan ibadah subuh Paskah Uber Kristen di Jalan Ciliwung kilometer 2,5 Palangkaraya pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 4 subuh yang melayani Majelis Jemaat Eksekutif pada bagian belakang masuk lewat jalan belakang. Mengundang warga jemaat untuk hadir dalam ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pada pagi pukul 8 dan sore pukul 17 di Gereja Sakit. Ibadah Minggu di Gereja Skatik Palangkaraya mulai bulan April 2024 akan dilaksanakan sebanyak 3 sesi ibadah, yaitu sesi pertama pukul 8 pagi, sesi kedua pukul 10 siang, dan sesi ketiga pukul saya baru bisa menghayati terminologi istilah kasih yang agung itu pada tahun 2015. Baru bisa menghayati secara mendalam, baru bisa menghayati sepenuh hati. Padahal kata-kata ini, istilah ini sudah saya dengar jauh
ketika saya sekolah di seminari, di sekolah tinggi teologi. Namun baru pada tahun 2015 saya bisa mendapat makna yang dalam dari istilah kasih yang paling agung ini. Dan itu pun melewati satu peristiwa yang khusus, peristiwa kebakaran dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di kota Palangkaraya dan sekitarnya pada waktu itu. Nah, pada tahun 2015 kami membentuk yang namanya pasukan relawan pemadam api Semarang di antara padang Kalakai Karamunti yang terbakar. Dan ketika saya berjalan, saya kaget. Kenapa dari tengah-tengah semak-semak yang sudah terbakar, tiba-tiba saya mendengar bunyi ciak anak ayam. Saya bertanya, kok bisa ada suara anak ayam di bekas tempat yang kebakaran tadi? Lalu saya datang mendekat dan saya mendengar semakin jelas suara ciak anak ayam itu. Dan akhirnya saya melihat ada seonggok kayak batu, namun ada bulunya sedikit. Ternyata itu adalah seekor induk ayam dan suara anak ayam itu keluar dari balik induk ayam yang rupanya terbakar separuh tubuhnya. Rupanya pada saat peristiwa kebakaran yang sekian menit yang menghabiskan semak belukar itu, anak ayam dan induknya itu ada 3-5 ekor pada waktu itu. Rupanya sedang berada di sekitar situ tempat mencari makan. Ya, anak-anaknya tidak sanggup lari karena kakinya terlalu lemah, terlalu pendek, terlalu kecil. Mungkin ibunya bisa lari menghindar dari api. Tetapi apa yang dilakukan oleh induk ayam ini? Dia tidak meninggalkan anaknya yang lemah tidak berdaya. Dia langsung menjaga dan melindungi anak-anaknya. Sehingga ketika api kebakaran itu terjadi, bukan anak-anaknya yang mati, tetapi dia yang mati. Api itu tidak membakar anak-anaknya, tapi membakar punggungnya. Dan akhirnya saya hanya melihat sedikit sayapnya yang tidak terbakar apa yang sebelah sini. Saudara, ketika saya menatap itu, saya tidak sadar, langsung mencucurkan air mata. Saya bisa membayangkan ini adalah induk ayam, ini binatang, ini hewan, tetapi dia punya kasih, dia punya cinta. Mungkin dia tidak sanggup berpikir, tetapi dia punya naluri untuk melindungi, menjaga supaya anak-anaknya tidak binasa. Dan apa yang dia lakukan? Dia bukan mendorong anak-anaknya yang berlari, tetapi dia melindungi. Nah, ini gambaran pas seperti itu. Ya, kalau ini melindungi berlalu dan membakar semuanya, termasuk tubuhnya sendiri. Pada saat itu saya tertegun. Inilah kasih yang paling agung itu. Kasih yang paling agung itu. Inilah kasih yang paling agung itu. Berapa kali saya mengucapkan itu di hadapan semak yang terbakar dan di hadapan bangkai induk ayam yang sudah separuh gosong itu. Kenapa? Karena saya mengingat ada seseorang yang membentangkan tangannya di atas kayu salib. Dia membentangkan tangannya terpaku, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dosa saya. Dan saya membayangkan mungkin saya seperti anak ayam itu. Saya tidak sanggup lari dari kejaran api neraka. Saya tidak sanggup terbang. Kaki saya terlalu lemah, kaki saya terlalu pendek. Namun seperti anak ayam itu, ada seseorang yang bernama Yesus Kristus membiarkan tangannya terlentang. Dan tanpa banyak tanya, sama seperti itu ayam itu, dia melindungi. Kasih yang paling agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Jumat